Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu yang ditempati oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah mulai disidangkan untuk pertama kali kasus yang menyangkut terdakwa Rafael Alun Trisambodo, yang dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa Rafael Alun menerima gratifikasi sebanyak 16,6 miliar dan kemudian terlibat dalam tindak pidana pencucian uang 94 miliar. Dan untuk ngobrolin hal itu telah hadir bersama saya Indonesian Corruption Watch, dalam hal ini Bang Kurnia Ramadana. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, Bang. Selamat siang, Assalamualaikum Mas. Iya, Bang, ini kan tadi mulai disidangkan untuk pertama kalinya terdakwa Rafael Alun dengan tuduhan menerima gratifikasi dan kemudian melakukan tindak pidana pencucian uang. Abang apakah melihat kasus ini hanya pucuk dari gunung es yang ada di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bang? Ya, sebenarnya perkara yang menyangkut Rafael Alun Trisambodo ini menjadi pintu masuk. Pintu masuk bagi siapa? Pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melihat pola tindak pidana yang terjadi di internal Kementerian Keuangan, wabil khusus bagian pajak. Sehingga ketika nanti terjadi pola yang serupa, aparat penegak hukum bisa langsung melakukan penyelidikan. Dan kalau kita lihat dalam penanganan perkara Rafael Alun Trisambodo, ada kerjasama yang baik telah dibangun oleh dua instansi. Yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian yang kedua ada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Dan kalau kita lihat dari dakwaan Rafael Alun Trisambodo, penuntut umum menggunakan dua undang-undang. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kombinasi dua undang-undang ini kami yakini betul sebagai pintu masuk untuk memiskinkan pelaku korupsi. Mencoba mengkombinasikan antara delik tindak pidana korupsi berupa gratifikasi yang diatur di dalam pasal 12 huruf B besar, kemudian dikombinasikan dengan undang-undang pencucian uang. Ada 3 delik di situ. Ya. Penerima pasif di pasal 3, pasal 4, dan penerima pasif di pasal 5. Ini menjadi hal yang baik karena nantinya masyarakat akan disuguhkan dengan pembalikan beban pembuktian. Jadi, dalam kasus Rafael Alun Trisambodo, kita semua masyarakat akan melihat nanti ketika pemeriksaan terdakwa, Rafael Alun Trisambodo akan membuktikan sebaliknya dakwaan penuntut umum. Kalau Rafael tidak bisa membuktikan sebaliknya, maka hal tersebut menjadi bukti penguat atas kesalahan yang bersangkutan dan bukan tidak mungkin harta yang didakwa tersebut dapat dirampas untuk negara. Demikian, Ya, Mas. Bang, ini kalau dalam dakwaan jaksa disebutkan bahwa penerimaan gratifikasi ini dimulai tahun 2003 sampai 2023. Artinya terjadi selama 20 tahun. Bagaimana Abang bisa melihat orang bisa melakukan penerimaan gratifikasi dari wajib pajak selama 20 tahun dan ketahuannya secara kebetulan karena anaknya lagi melakukan satu tindak pidana kekerasan terhadap orang lain lalu bapaknya kena. Menurut Abang gimana ini 20 tahun aman ini, Bang? Ya, sebelum masuk ke lebih detail substansi perkaranya, penting sekali di-highlight bahwa terbongkarnya praktik lancung dari Rafael Alun ini sebenarnya bukan ansih kerja aparat penegak hukum. Namun ada informasi dari masyarakat Ya. yang melihat kesesuaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Rafael Alun Trisambodo. Ini menandakan apa? Menandakan alarm di penegak hukum kita, atau mungkin lebih khusus,
di bagian pengawasan Kementerian Keuangan belum berjalan sebagaimana mestinya. Padahal kalau kita track ke belakang, pernyataan dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sudah berulang kali sebenarnya mengirimkan laporan berkaitan dengan keganjilan rekening dari Rafael Alun baik ke KPK maupun ke Kementerian Keuangan, namun tidak ada follow up lebih lanjut. Selain dari itu memang ini menjadi bukti konkret bahwa penerimaan-penerimaan yang diperoleh oleh Rafael Aluntri Sambodo diduga keras karena sudah masuk dalam proses dakwaan, dimasukkan pasal gratifikasi, dianggap penerimaan itu bertolak belakang dengan profil dari harta kekayaan Rafael Aluntri Sambodo. Ya. Inilah pentingnya kolaborasi dengan PPATK, sehingga bisa dilihat lebih lanjut apakah aliran dana di institusi jasa keuangan petugas pajak sudah selaras atau senafas dengan penerimaan setiap bulan mereka. Demikian, Mas. Ya, Bang, di dalam proses ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya modus dari gratifikasi ini kan sederhana. Ya, dia mendatangi para wajib pajak, melakukan pemeriksaan, lalu terjadilah kong kali kong. Dan Rafael sendiri sebenarnya bukan petugas pajak yang pangkatnya tinggi-tinggi amat, Bang. Nah, apakah fenomena semacam ini sebenarnya fenomena yang biasa, yang banyak terjadi di masyarakat kita dan sudah menjadi sebuah kelaziman begitu, Bang? Ya, jauh sebelum kasus Rafael Aluntri Sambodo sempat ada juga kasus-kasus yang serupa seperti ini. Ya. Menandakan apa? Hal itu menandakan Kementerian Keuangan tidak membangun sistem yang baik pengawasannya. Misalnya, dulu kita masih ingat di tengah kita ketika Ibu Sri Mulyani maupun juru bicara Kementerian Keuangan mengatakan, pengawasan di Kementerian Keuangan sudah baik, seluruh LHKPN pegawai Kementerian Keuangan sudah dilaporkan. Namun yang sering kali terlewat adalah bukan persoalan lapor atau tidak melapor. Melapor satu hal, tentu kita apresiasi tindakan tersebut. Namun yang harus dipastikan adalah apakah memungkinkan Kementerian Keuangan memiliki saringan untuk melihat kebenaran dari laporan tersebut. Kan itu yang terjadi dalam konteks kasus Rafael Aluntri Sambodo. Dan yang penting juga untuk rencana tindak lanjut penanganan perkaranya, pemberi gratifikasi itu mestinya bisa dijerat dengan Hmm. tindak pidana korupsi. Jadi bukan hanya penerima gratifikasi. Di luar dari itu, tadi di awal sempat saya sampaikan, delik mengenai tindak pidana pencucian uang itu ada delik aktif dan ada pasif. Mm-mm. Pasif itu penerima. Maka dari itu kita tunggu nanti kalau ada delik aktif dijerat kepada Rafael Aluntri Sambodo, biasanya atau sudah barang tentu ada penerima pasifnya. Siapa itu yang nanti harus ditelusuri lebih lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi dalam pandangan kami kasus ini masih panjang, tentu dibutuhkan pengawasan aktif dari masyarakat dengan melihat proses persidangan yang sedang berlangsung. Demikian. Ya, Bang. Beberapa waktu yang lalu sempat terjadi ribut-ribut temuan dari PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengenai transaksi janggal menyangkut 349 triliun. Namun kemudian ribut-ribut di awal itu kemudian seolah-olah sunyi gitu ya, hilang gitu ya seolah-olah. Nah, kalau menurut pandangan IJW harusnya bagaimana ini temuan awal yang sempat ribut sebanyak 349 di Kementerian Keuangan ini, Bang? Tentu desakannya bukan diarahkan kepada PPATK. Ya. Temuan PPATK itu dikirimkan kepada lembaga yang secara langsung menangani hal tersebut, yaitu Inspektorat Kementerian Keuangan. Sebenarnya dalam pandangan kami, satu sisi 349 triliun itu penting untuk dilaporkan secara berkala, progresnya seperti apa. Karena sependek pengetahuan saya sudah dibentuk juga tim khusus untuk menelusuri kemana sebenarnya aliran dana 349 triliun rupiah tersebut. Apakah sekedar tindak administratif atau ada tindak pidana di sana? Tindak pidananya tindak pidana pajak
kepabeanan, atau bahkan ada tindak pidana korupsi. Sebenarnya Hmm. momentum keaktifan PPATK menyuarakan hal ini harus dimaknai dan dilihat lebih lanjut bukan pada rekomendasi kepada kementerian. Satu sisi tadi itu penting, tapi yang Ya. lebih penting terkait dengan tindak pidana korupsi adalah laporan PPATK ke aparat penegak hukum. Karena di sana PPATK pasti sudah punya setidak-tidaknya bukti awal bahwa terjadi tindak pidana korupsi. Kami menduga keras, banyak sekali laporan PPATK yang tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Karena kalau kita cermati 349 triliun di Kementerian Keuangan, itu layernya masih banyak. Belum tentu itu tindak pidana korupsi. Tapi yang dikirim PPATK ke penegak hukum itu sudah dapat dipastikan ada potensi tindak pidana korupsi. Itu yang harusnya difokuskan oleh satu di antaranya yang kemarin sering mengeluarkan pernyataan, ramai di rapat dengar pendapat, yaitu Ketua Tim Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sekaligus Menko Polhukam Bapak Profesor Mahfud MD. Demikian, Mas. Bang, ini pertanyaan kami yang terakhir, Bang. Tadi kan Abang menyebutkan bahwa sejauh mungkin pidana itu membawa efek jera sekaligus memiskinkan daripada terdakwa atau terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi atau penerimaan gratifikasi, Bang. Nah, sepanjang Abang mengikuti proses hukum dan pemidaan di negeri ini terhadap kasus korupsi, apakah pemidanaannya sudah membuat efek jera dan mampu memiskinkan para terpidana itu, Bang? Tentu jawabannya belum. Belum ya? Kan masih jauh sekali mengarah pada pemberian efek jera. Ya. Kami di ICW meyakini kombinasi memberikan efek jera kepada koruptor itu dua. Ya. Satu, memenjarakan mereka. Dua, memulihkan kerugian. Baik kerugian negara maupun kerugian yang timbul atas kejahatan mereka. Tren vonis ICW tahun 2022 mencatat rata-rata hukuman penjara bagi koruptor masih 3 tahun 4 bulan. Belum lagi aspek pemulihan kerugian. Dari data tren vonis 2021, kerugian negara mencapai 62 triliun rupiah, tapi berapa yang kembali ke negara? Yang kembali ke negara hanya 1,3 triliun. Gap yang sangat besar. Maka dari itu, untuk menambal gap itu dibutuhkan dukungan oleh pemerintah dan DPR. Bagaimana caranya? Dengan segera mengundangkan rancangan undang-undang perampasan aset. RUU ini menjadi satu paket pelengkap memberikan efek jera yang sayangnya hari ini semangatnya hanya semangat dalam pernyataan, dalam pidato, tapi tidak pernah tergambar sebagai langkah konkret, sebagai suatu pengundangan. Karena sampai hari ini draftnya masih ada di DPR. Jadi komitmen kita untuk memberantas korupsi itu belum menggambarkan kondisi ideal. Sehingga kalau ditanya, kalau kita kembali ke kasus Rafael Alun Trisambodo, 2 delik yang didakwa KPK itu pidana penjaranya besar. Gratifikasi itu maksimal 20 tahun. Pencucian uang juga maksimal 20 tahun. Tatkala itu dikombinasikan dan terbukti dalam proses persidangan, mestinya menjadi dasar pemberat. Kita lihat saja nanti bagaimana vonis kepada Rafael Alun Trisambodo. Kita tentu patut menaruh curiga, patut menaruh rasa pesimis. Vonis tersebut tidak akan memberikan efek jera. Karena berkaca pada persidangan-persidangan korupsi yang selama ini ICW pantau. Demikian, Mas. Baik, Bang Kurnia Ramandana, terima kasih atas ngobrol kita. Moga-moga apa yang diharapkan tadi bisa membawa efek jera kepada para pelaku korupsi, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Terima kasih, Bang. Sampai ketemu. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.